Assalamualaikum semuanya, semoga yang menonton video ini sampai selesai diberikan rizki yang banyak dan barokah, amin. Kita kali ini mau mereview wisata alam air terjun Putring Lirip dengan 1000 keindahan yang memukau dan wisata religi, ziarah makam Mbah Abdul Jabar, yang satu lokasi di wilayah Dusun Jojogan, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jalur alternatif rute melalui Singgahan. Naik bus dari Terminal Tuban jurusan Jatirogo. Dari Terminal Jatirogo naik bis jurusan Terminal Bojonegoro dan sebelum sampai si Terminal Bojonegoro, pengunjung kemudian dapat minta ke kondektur bis untuk turun di pertigaan Warung Anjlok Singgahan. Dari tempat tersebut, jarak ke air terjun sekitar 1 km dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan ojek. Kalau dari kota Tuban, perjalanan sekitar 23,6 km dengan waktu tempuh sekitar 39 menit melalui Jalan Raya Montong. Alhamdulillah, kita sampai juga di wisata alam air terjun Putring Lirip dan wisata religi ziarah makam Syekh Abdul Jabar, lokasinya berseberangan jalan. Kita cari parkiran yang dekat makam Syekh Abdul Jabar, soalnya kita mau ziarah dulu. Biaya parkir per motor adalah Rp5.000. Makam Syekh Abdul Jabar atau dikenal sebagai Mbah Jabar yang terletak di atas bukit di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Tuban, tepatnya berseberangan dengan wisata air terjun Lirip. Kalau kita mau berziarah harus menaiki anak tangga ini. Juru kunci makam Mbah Jabar, yang bernama Nur Syam menceritakan, Mbah Jabar merupakan sosok yang memiliki kewibawaan yang luar biasa. Makamnya banyak dikunjungi peziarah, bahkan dari luar Kabupaten Tuban. Para peziarah berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak sedikit peziarah yang datang dari Malaysia menyempatkan untuk berziarah, ujarnya. Nur Syam mengatakan, Mbah Jabar mempunyai nama asli Pangeran Sumoyudo yang merupakan keturunan Kerajaan Pajang Surakarta. Meski memiliki keturunan darah biru, Mbah Jabar tidak pernah berlaku sombong. Sebaliknya, Mbah Jabar menjadi pribadi yang bersahaja dan jauh dari gambaran sosok kerajaan. Sebelum dikenal menjadi juru dakwah, Mbah Jabar merupakan panglima perang dari Kerajaan Pajang. Awal mula kedatangan Mbah Jabar ke wilayah Singgahan lantaran ia melarikan diri akibat kekalahan Kerajaan Pajang dari penjajahan Belanda pada sekitar tahun 1628 sampai tahun 1629. Mbah Jabar memutuskan meninggalkan wilayah Kerajaan Pajang untuk menghindari kejaran Belanda. Setibanya di Singgahan, Mbah Jabar tinggal di rumah seorang tokoh dan ahli ilmu kanuragan bernama Mbah Sarkowi atau lebih dikenal dengan Mbah Ganyong. Disinilah awal mula Mbah Jabar memulai dakwah Islam di daerah Singgahan. Mbah Jabar menjadikan wilayah Desa Mulyo Agung sebagai pusat aktivitasnya. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam kepada warga sekitar hingga akhir hayatnya. Nama Mbah Jabar kian tersohor lantaran saat meninggal jenazahnya mengeluarkan aroma harum atau disebut warga sekitar dengan istilah gondo wangi. Aroma wangi dari jenazah Mbah Jabar dapat tercium hingga luar Desa Mulyo Agung. Guna menghormati perjuangan dakwah Mbah Jabar, warga setempat tiap tahun menggelar haul pada 17 Muharram. Peringatan haul Mbah Jabar bisa berlangsung 3 hari 2 malam. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peziarah yang datang. Ziarah ke makam para pejuang dan ulama merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih atas jasa dan perjuangan yang telah meletakkan dasar kehidupan yang islami dan membangun masyarakat.
Sebagai generasi penerus, kita harus bisa meneladani hal itu, agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Setelah ziarah, kita baru lanjut ke wisata air terjun Putring Lirip yang ada di seberang jalan. Asal-usul nama Nglirip. Pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, tempat ini sering dibuat tempat untuk beristirahat para pejuang saat peperangan terjadi. Tahu bahwa desa ini memiliki sumber air yang banyak, berlimpah, jernih dan bersih. Para pejuang menggunakan air untuk minum, mandi dan mengambil air untuk keperluan perangnya. Meskipun setiap hari diambil, tapi sumber mata air masih mengalir deras dan tak henti-hentinya. Dari situlah muncul nama Nglirip. Orang dahulu menyebutnya dengan Ngili Golek Urip. Pada akhir abad 18, Belanda memandang wilayah Nglirip sebagai lokasi yang potensial untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ketika volume air sungai Nglirip tidak terlalu banyak, arus air yang terjun tetap deras. Derasnya arus inilah yang menarik perhatian Belanda untuk merencanakan air terjun menjadi bendungan. Pembangunan bendungan merupakan proyek sekunder. Proyek primernya adalah pembangkit listrik tenaga air. Belum diketahui persis kapan bendungan dan PLTA Nglirip mulai dikerjakan. Peresmian proyeknya tercatat pada tahun 1891 dan izin operasi PLTA selama 40 tahun. Catatan tersebut bisa dilihat di salah satu prasasti yang melekat pada konstruksi bangunan bendungan Nglirip. Harga tiket masuk wisata air terjun Putring Lirip. Dewasa 8.000 sudah termasuk dapat voucher wifi yang bisa kita gunakan untuk mengakses internet di sekitar wisata. Harga tiket anak-anak 3.000 tanpa voucher wifi. Air terjun Nglirip merupakan salah satu tempat wisata unggulan di wilayah Kabupaten Tuban. Di sekitar pintu masuk, kita disambut para pedagang dengan sembari menawarkan dagangannya. Makanan yang khas di Nglirip adalah rujaknya. Rasanya yang enak dan khas, kadang pengunjung kesini cuma beli rujaknya saja langsung pulang. Kalau kami berinisiatif beli rujak setelah dari wisata air terjun Nglirip, soalnya kami masih kenyang. Dari pintu masuk menuju lokasi air terjun, kurang lebih berjalan 200 meteran. Untuk penggemar petualangan, area ini menawarkan jalur trekking atau jalur perjalanan yang lumayan jauh, menantang dan tertata rapi menuju lokasi utama. Selama perjalanan, pemandangan sekitar menjadi bonus menarik, memberikan pengalaman eksplorasi yang berkesan. Tanda menuju lokasi sudah mulai dekat. Terdapat adanya hiasan payung gantung, yang kini menjadi salah satu hiasan yang masih ramai dipakai orang-orang untuk menghias berbagai tempat demi menarik pengunjung. Sebelum masuk ke wisata air terjun, kita harus menunjukkan tiket yang sudah kita beli tadi dari loket di atas. Untuk pengecekan karcis, bagi pengunjung yang lupa beli tiketnya, bisa beli di loket pengecekan. Air terjun Putring Lirip adalah salah satu destinasi wisata alam terpopuler di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dinobatkan sebagai salah satu wisata alam terindah di Indonesia pada tahun 2019, air terjun ini tidak hanya menarik perhatian wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan asing yang datang untuk menikmati keindahannya. Lingkungan sekitar air terjun masih sangat asri, dikelilingi pepohonan rindang yang menambah suasana tenang dan damai. Keindahan air terjun Putring Lirip sangat memukau, dengan ketinggian 29 meter. Kita turun ke bawah dengan menuruni anak tangga yang sudah dihias warna-warni membuat lebih estetik. Adapun lebarnya 25 meter, dan kedalaman 30 meter. Air terjun ini terlihat berbeda setiap musimnya. Pada musim kemarau, airnya jernih dengan warna hijau toska, memberikan daya tarik tersendiri yang membuat pengunjung ingin foto, selfie yang berlatar belakang air terjun yang indah menawan. Sumber air terjun ini terletak di hutan lindung Krawak yang berjarak sekitar 2 km dari air terjun Nglirip.
Sementara pada musim hujan, meskipun airnya berubah warna menjadi coklat, eksotisme air terjun ini tetap terjaga, bahkan seringkali dihiasi oleh pelangi sekitar pukul 3 sore jika cuaca cerah. Di air terjun Putri Nglirip, kita bisa beraktivitas seperti bersantai dan menikmati pemandangan, berburu foto di berbagai sudut yang instagramable, salah satunya di spot foto ini dengan latar belakang air terjun yang memukau, jadi kita bisa abadikan momen dengan latar belakang yang instagramable. Dan inilah suara gemuruh air terjun Nglirip, disertai air jernih yang berwarna hijau toska yang indah menawan. Pengunjung sangat dilarang berenang di bawah air terjun Nglirip karena kedalaman kolamnya yang ekstrim, yaitu mencapai kedalaman 30 meter dan memiliki risiko kecelakaan tenggelam yang tinggi. Pengelola telah memasang banyak tanda larangan berenang di kolam utama yang di bawah air terjun, demi menjaga keselamatan pengunjung. Untuk bermain air, disarankan untuk mandi di titik aliran setelah kolam utama yang lebih dangkal dan aman. Keselamatan adalah prioritas. Dengan mematuhi larangan ini, pengunjung membantu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta menghargai upaya pengelola untuk menciptakan pengalaman wisata yang aman. Melihat air terjun memberikan banyak manfaat kesehatan mental dan fisik, termasuk mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, serta menyegarkan tubuh melalui ion negatif yang dilepaskan ke udara. Selain itu, air terjun juga merupakan sumber inspirasi dan energi alam, serta mendukung keseimbangan ekosistem sekitar. Air terjun ini bernama Air Terjun Putri Nglirip karena legenda seorang putri jelita yang mengasingkan diri dan bertapa di gua tersembunyi di balik air terjun, dan hingga kini diyakini arwahnya masih menghuni tempat itu, menjaga dan membawa kutukan pada pasangan yang belum menikah yang bermesraan di lokasi air terjun. Mitos ini muncul karena sang putri cemburu atau tidak suka melihat pasangan yang saling menyayangi di tempatnya. Dengan adanya mitos tersebut, pengunjung dapat menjaga kesopanan dan adab saat di wisata air terjun. Boleh dipercaya atau tidak tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi kembali lagi, jodoh maut rezeki sudah diatur Allah. Alhamdulillah kami dan Mama Fatih sudah pernah berkunjung ke sini yang kedua kalinya. Tapi pas saat musim hujan deras dan airnya menjadi keruh kecoklatan. Air terjun Putri Nglirip buka setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Fasilitas yang ada di wisata air terjun adalah toilet umum, tempat sholat, spot selfie, parkir luas, tempat bermain anak-anak, warung wisata, gazebo dan tempat duduk, aula, hiburan karaoke, voucher wifi. Setelah puas berkeliling, foto dan memandangi keindahan ayat-ayat Allah yang tersebar sepanjang mata, melihat kita tak henti-henti memuji dan tunduk sama Allah yang Maha Indah dan Maha Kuasa. Perut sudah mulai lapar, kita lanjut cari makanan favorit di Nglirip, yaitu rujak. Jalan masuk dan jalan keluar air terjun dengan melewati tangga yang terjal dan kemiringan yang curam. Mas Fatih digendong sama abinya, karena masih kecil.
Meskipun tangganya curam dengan dihiasi cat warna-warni dan sentuhan kreasi yang menjadikan perjalanan menuju lokasi atau pulangnya kita happy dan bisa sambil bersuah foto. Di pintu keluar kita istirahat sejenak, setelah naik tangga tadi terasa capek, apalagi abinya Fatih yang gendong. Kita lanjut cari warung yang nyaman untuk makan rujak yang menjadi makanan favorit dan khas Binglirip. Jika kalian datang ke air terjun Putringlirip tidak afdol kalau tidak mencicipi makanan khas, yaitu rujak uleng. Rasa yang khas hanya akan Anda temui di Nglirip. Perpaduan kacang dan gula merah, pembuatannya fresh dan dihidangkan dengan sayuran seperti daun ketela atau kangkung ditambah lagi irisan tahu dan buah-buahan, pasti membuat Anda rindu dan ingin berkunjung lagi ke air terjun Nglirip. Setelah rujak dan kopi sudah jadi, kita menikmati sambil ngecek HP dengan voucher wifi gratis saat pembelian karcis masuk tadi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Tunggu video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.